Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alal mimbari fakabbara wa kabbaran nasu wara'ahu wa huwa alal mimbari thumma rafa'a fanazalal qahqara hatta sajada fi aslil mimbari thumma ata hatta faragha min akhiri sholatihi rawahu muslimun. Artosipun akhbaro wis ngabarnona maring ingsun ngabarno sapa Abdul Aziz bin Abi Hazimin iku ngabarno sapa Abdul Aziz bin Abi Hazim laqad ra'aitu temen wis weruh sapa ingsun weruh Rasulullah yaiku weruh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koma kang lagi salat sapa Rasul lagi salat alal mimbari ing atase mimbar fakabbara mongko takbir sapa Rasul wa kabbara lan ngikuti takbir sapa annasu para jamaah waraahu yaiku takbir di belakang Rasul wa huwa lan utawi Rasul alal mimbari ing atase mimbar summa rafa'a banjur rukuk sapa Rasul fanazala mongko medun sapa Rasul medun al-qahqara medun sangka mimbar hatta sajada medun kaperlu sujud sapa Rasul sujud fi aslil mimbari yang dilakukan di bawah mimbar summa ada banjur ngulangi sapa Rasul hatta faragha sehingga selesai sampai rampung min akhiri sholatihi di akhir sholatnya Rasul rawawis ngriwayatna ing hadis ngriwayatna Muslimun sapa Imam Muslim hadis bersumber dari Abdul Aziz bin Abu Hazim sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Lalu beliau bertakbir, kemudian diikuti para jamaah di belakangnya. Beliau lalu rukuk di atas mimbar, kemudian turun dari mimbar untuk melakukan sujud di bawah mimbar. Beliau mengulanginya lagi sampai selesai di akhir sholatnya. Hadis riwayat Muslim. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis kala wau kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab boleh hukumnya berjalan satu atau dua langkah ketika sholat. Lamun sampean sembayang dadak sampean iku bergerak, bergeser, maju, mengarep, atau mundur mengguri, bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, padahal sampean kalau sembahyang, lah kira-kira hal yang semacam itu boleh apa tidak boleh dilakukan di saat sampean sedang sholat. Inilah pokok bahasan fikih ingkang badhe kula jelasaken dumateng sampeyan sedaya
supados sampeyan nggak ada pemahaman tentang Islam, khususnya sembahyang lho oleh mlaku-mlaku tak gak oleh. Mila monggo diinteni 5 menit untuk mendapatkan penjelasannya. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua, yaitu memberi pelajaran mengenai bab masalah hukum bolehnya berjalan ketika kita sedang melakukan sholat, yaitu berjalan 1 sampai 2 langkah karena adanya suatu sebab. Dalam situasi yang normal, sholat itu tidak boleh pindah tempat. Dalam situasi yang normal, sholat itu tidak boleh bergeser. Bergeser ke kanan tidak boleh, bergeser ke kiri juga tidak boleh. Ya karena sholat. Dalam situasi yang normal, sholat itu juga tidak boleh berjalan. Baik itu berjalan melangkah ke depan tidak boleh, berjalan melangkah mundur ke belakang juga tidak boleh. Ya karena sholat. Jadi menurut ketentuan awal, sholat itu harus berdiam diri. Berdiam diri di tempat dengan khusyuk, tidak boleh bergerak, bergeser ke kanan tidak boleh, maupun bergeser ke kiri juga tidak boleh, serta tidak boleh bergerak berjalan maju ke depan, tidak boleh bergerak berjalan mundur ke belakang, itu juga tidak boleh. Ini adalah aturan ketentuan awal. Namun dengan sebab-sebab tertentu yang asalnya tidak boleh bisa menjadi boleh. Artinya sholat itu boleh geser ke kanan, sholat itu boleh geser ke kiri, sholat itu boleh maju ke depan, sholat juga boleh mundur ke belakang. Supaya bisa jelas yang lebih gamblang, maka perlu diberi contoh. Nah sekarang contohnya begini. Umpama sampean sholat, kemudian barisan sholat di depan sampean itu kok ada yang bolong, ada yang kosong, maka sampean boleh berjalan bergerak melangkah maju ke depan untuk memenuhi barisan yang kosong tersebut. Yaitu dilakukan sambil sholat. Sampai sholat dadak barisan ngarepe sampean kula sing gotang, ana sing bolong, ana sing kosong. Mila sampean pada saat itu sampean boleh maju ke depan, ngebegi barisan sing kosong mau lho. Padahal sampean kan sholat, tapi oleh bari, oleh bergerak maju ke depan. Jika orang itu tidak paham hadis ini, walaupun tahu ada barisan yang kosong di depannya, pasti dilihat saja, pasti disawang wae, ya pasti dibiarkan saja. Tapi kalau orang itu sudah paham, begitu melihat ada barisan yang kosong, maka orang itu pasti akan bergeser, yaitu bergerak berjalan melangkah maju ke depan sambil sholat untuk menutup barisan yang kosong di depannya. Nah, pemahaman yang seperti ini dikiaskan dengan sholat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu pernah sholat dengan bergeser tempatnya, yaitu tempat berdirinya Rasulullah dengan tempat sujudnya Rasulullah itu dilakukan di tempat yang berbeda. Ya ateges Rasulullah bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Antara berdiri dan sujudnya, yakni berdirinya dilakukan di atas mimbar, sedangkan sujudnya
dilakukan di bawah mimbar. Tentunya hal ini dilakukan oleh Rasulullah karena adanya suatu sebab-sebab tertentu. Selagi tidak ada sebab-sebab tertentu, maka posisi sholat harus tetap diam di tempat. Tidak boleh bergerak maju maupun bergerak mundur. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu, maka posisi sholat kita boleh bergerak, boleh bergeser, dan boleh berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Misalnya, sampean mau sujud, tahu-tahu di tempat sujud kok ada kalajengking, maka sampean boleh bergeser ke tempat yang lain karena adanya sebab kalajengking. Karena kapan gono apa-apa, gono udan, gono angin, ya sampean sholat ya kudu antang khusyuk di tempat yang sama, nggak boleh bergeser kemana-mana. Selagi ada sebab yang lain, maka sampean diperbolehkan bergeser, bergerak, berpindah tempat, itu nggak masalah. Inilah intinya hadis yang saya baca. Mudah-mudahan bisa kita pahami untuk diamalkan bersama. Sekian, terima kasih. Dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.